ربنا تبارك وتعالى ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran ketakwaan hanya dihubungkan dengan dua hal. Terkadang Al-Quran menyebutkan takwa dalam hubungannya dengan perintah. Kutiba alaikumus syiyam, di ujung Allah berfirman la'allakum tattaqun. Dan terkadang pula Al-Quran menyebutkan takwa dalam hubungannya dengan larangan. Pagi hari ini tadabbur kita adalah ayat ke-8 dalam surat Al-Maidah, sebuah ayat yang menyebutkan takwa dalam hubungannya dengan larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Artinya, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Dan janganlah kebencian kepada segolongan orang membuat kalian tidak menegakkan keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah, karena hal itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan segala perilaku-perilaku kalian. Imam Al-Qasimi, penulis tafsir Mahasinut Ta'wil, beliau menyebutkan ayat ini sebetulnya mengantisipasi agar orang-orang yang beriman jangan berlaku zalim terhadap orang-orang kafir. Maka Allah memerintahkan mereka bersikap adil. Selanjutnya beliau berkata, kalau orang-orang yang beriman wajib bersikap adil kepada orang-orang kafir, tentu lebih wajib lagi mereka bersikap adil kepada sesama muslim dan mukmin. Karena hak sesama mukmin jauh lebih besar daripada hak seorang kafir atas muslim. Artinya keadilan itu adalah hak semuanya. Orang-orang kafir berhak atas keadilan. Dan orang-orang yang beriman juga berhak atas keadilan. Tapi hak orang-orang yang beriman atas keadilan lebih besar daripada hak orang-orang kafir. Makanya Al-Qasimi rahimahullah mengatakan, kalau keadilan diharuskan untuk orang-orang kafir, kepada orang-orang kafir, maka lebih diharuskan lagi keadilan itu kepada sesama muslim. Jemaah sekalian, hal yang paling berat di antara kebenaran yang paling berat maksud saya adalah menegakkan keadilan di dalam cinta dan di dalam benci. Seorang mukmin tidak ada yang paling mereka benci melebihi orang-orang yang tidak mau mengakui eksistensi Allah. Itu orang-orang kafir. Nah, kebencian yang sangat besar, bahkan kebencian kepada orang kafir adalah sebuah ibadah. Meskipun tidak serta-merta membenci lalu menganiaya. Maka ayat ini luar biasa sekali. Artinya ketika Allah memerintahkan agar kita benci terhadap orang kafir, Allah juga mengatakan tegakkan keadilan untuk mereka.
Jadi jangan sampai kebencian terhadap orang-orang kafir membuat kita melenyapkan hak mereka atas keadilan. Maka hal yang paling berat dalam sebuah kebenaran adalah bagaimana menegakkan keadilan di dalam cinta. Dan yang kedua, bagaimana menegakkan keadilan di dalam benci. Maka apabila seseorang mampu menegakkan keadilan di dalam cinta dan di dalam benci, dia langsung dianggap orang yang beriman dalam agama kita. Kata Nabi SAW, "Awthaqu 'ural Islam al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Kata Nabi SAW, tali ikatan iman yang paling kuat adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Nah, fenomenanya jemaah sekalian, apabila kita telah jatuh kepada sebuah cinta, biasanya kita akan membenarkan sejumlah kesalahan, dan itu kezaliman. Apabila kita telah jatuh kepada sebuah cinta, maka kita akan mudah membenarkan sejumlah kesalahan. Sebaliknya, apabila kita jatuh kepada sebuah kebencian, maka kita akan mudah, kita benci dengan seorang, maka kita akan mudah melihat buruk sejumlah kebaikan. Keadilan, lihatlah kebaikan itu betul-betul kebaikan, dan lihatlah kejahatan itu, kesalahan itu betul-betul kesalahan. Itulah keadilan. Tapi ketika seseorang jatuh kepada cinta, kadang-kadang dia akan melihat keburukan adalah satu kebaikan. Dan ketika seseorang jatuh kepada satu kesalahan, kebencian, maka dia akan mudah melihat kesalahan sebagai kebaikan. Nah, ini adalah ghulu, ini adalah kezaliman. Jemaah sekalian, contoh yang mendekati konkret dalam hal ini adalah Imam Ahmad rahimahullah. Abdullah bin Muhammad Al-Warraq, salah seorang murid Imam Ahmad, suatu hari menjumpai Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah bertanya, "Kalian dari mana?" Abdullah Al-Warraq mengatakan, "Kami baru saja dari majelis Abu Quraib." Abu Quraib ini ulama hadis seletingan dengan Imam Ahmad, walaupun di bawah Imam Ahmad, tapi anggaplah satu leting. Lalu Abdullah Al-Warraq mengatakan, "Tapi kami tidak menuliskan ilmu dari Abu Quraib." Kata Imam Ahmad, "Kenapa kalian tidak menuliskan ilmu? Kenapa kalian tidak mencatat riwayat dari Imam Al-Warraq, dari Imam Abu Quraib?" Al-Warraq rahimahullah mengatakan, karena dia selalu mencaci makimu, karena dia selalu merendahkanmu, maka kami tidak suka menuliskan ilmu dan mencatat riwayat dari Abu Quraib. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, "Innahu rajulun salih." Dia adalah orang yang saleh, dia adalah orang yang berilmu. Uktubu anhu, silahkan kalian mencatat hadis dan mencatat ilmu darinya. Fa innahu rajulun ubtuliya bihi. Dia hanya sedang diuji oleh Allah dengan aku. Dia sedang diuji oleh Allah dengan aku. Coba antum merenungkan betapa beningnya, betapa bersihnya hati Imam Ahmad rahimahullah. Seorang laki-laki, Abu Quraib, Imam Abu Quraib, yang selalu mencaci dan merendahkan Imam Ahmad, tapi beliau memerintahkan ambil ilmu darinya, catatlah riwayat darinya. Nah, apa yang kita pelajari dari Imam Ahmad? Sedikit atau banyak, pastilah dalam hati Imam Ahmad ada kebencian kepada orang yang selalu menuduh, selalu merendahkan seperti Imam Abu Quraib. Gak mungkin dia gak benci. Tapi perhatikan bagaimana kebencian itu tidak menghalangi Imam Ahmad untuk menegakkan keadilan. Jadi Abu Quraib, dia tetaplah orang berilmu, walaupun dia benci dengan saya, walaupun dia suka mencela saya. Nah, maka jemaah sekalian yang saya hormati, keadilan di dalam cinta dan di dalam kebencian
adalah satu kebenaran yang sangat berat, dan ketika seseorang mampu menegakkan keadilan ketika cinta, ketika benci, Nabi mengatakan itulah orang yang betul-betul beriman. Maka ayat 8 surat Al-Maidah hendaknya menjadi renungan kita agar di setiap cinta kita tidak hilang keadilan, sehingga kita melihat keburukan menjadi kebaikan. Dan jangan pula di dalam benci kita hilang keadilan, sehingga kita melihat kebaikan sebuah keburukan. I'dulu huwa aqrabu littaqwa, tegakkan keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.